بسم الله الرحمن الرحيم. لحدث النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ورسوله وفروقه شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. معلم kitab-kitab yang kita kaji Syekh Nawawi Al-Bantan insyaallah alhamdulillah. Syekh Hamid Zaid ولجميع الشهداء تكون في مقبول بسلوك إلى التقبل في مقبول كتابة عبد المجيد الشجادي وكأحمد مابو سيد السجادي وكعبد الحميد السجادي من المرجع وكعزة من عبد الحميد وكعمل من عبد الحميد لقضاني وكعبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن أحمد مابو سيدي وكيجسوني بن مستهد وكي بشير بن عبد الله وكعبد الله بن مية وكاجسدي بن نعمة dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu dari beliau-beliau. Allah Ta'ala yahnina bihamayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Ila al-murhum wal-marhumah. Yang berkaitan nasab dengan kita. Al-marhum Bapak Maklum bin Bishri wa ila al-marhum Bapak Madyo bin Saqawira wa ila al-marhum Bapak Udi Mulyadi bin Okam wa ila al-marhum Muhati binti Sobat wa ila al-marhum Bapak Haji Lukmanul Hakim bin Othang wa ila al-marhum Ibu Haji Iyam Maryam binti Haji Ilyas wa ila al-marhum Ibu Setia Permana bin Lukmanul Hakim wa ila al-marhum Muhammad Syekhullah Hakim bin Lukmanul Hakim wa ila al-marhum Muhammad Arif Setiawan bin Semijo wa ila al-marhum Kasan Biharjo bin Kasan Hanum wa ila al-marhum Akmal Fajar Syafar bin Firman wa ila al-marhum Bapak Basuni bin Atma wa ila al-marhum Bapak Marwati bin Muhammad Irham wa ila al-marhum Bapak Was'an bin Fulan wa ila al-marhum Ibu Waqi'ah binti Fulan wa ila al-marhum Bapak Mursani bin Karji wa ila al-marhum Bapak Martadron bin Fulan wa ila al-marhum Agilya Yana binti Mustafa wa ila al-marhum Bito Miarjo bin Imalkani wa ila al-marhum Bito Painan binti Arjo Jaimin wa ila al-marhum Maknur bin Wukso Karyo wa ila al-marhum Sri Rahayu binti Taslim wa ila al-marhum Tukiman Muhammad Madyo Arwa bin Martawijaya wa ila al-marhum Muhammad Ibuan bin Abdul Razak wa ila al-marhum Bapak Nupin bin Dasir wa ila al-marhum Abu Hanifah bin Haji Hasan wa ila al-marhum Bapak Badawi bin Sopingi wa ila al-marhum Ibu Qamariyah binti Subatri wa ila al-marhum Bapak Mislan bin Haji Samsudin wa ila al-marhum Ibu Subarni binti Jono wa ila al-marhum Bapak Amin bin Fulan wa ila al-marhum Bapak Anwar Amin wa ila al-marhum Bapak Ismail bin Amin wa ila al-marhum Bapak Mahmud bin Fulan wa ila al-marhum Kadar bin Fulan wa ila al-marhum Basya bin Kadar wa ila al-marhum Hamzah bin Bani wa ila al-marhum Abdullah bin Fulan wa ila al-marhum Ahmad Latif bin Fulan wa ila al-marhum Mahadiyah binti Fulan wa ila al-marhum Syaidah binti Fulan wa ila al-marhum Wasitah binti Muhjani wa ila al-marhum Jamisa binti Abdul Rahman wa ila al-marhum Waqiyah binti Kartorejo wa ila al-marhum Abdurrahman bin Fulan wa ila al-marhum Muhtar bin Manaf wa ila al-marhum Ijam bin Sanadi wa ila al-marhum Mukhlar bin Muhtar wa ila al-marhum Bapak Katani bin Maksukemi wa ila al-marhum Ibu Sofia binti Yunus wa ila al-marhum Ibu Gaib binti Dagelan wa ila al-marhum Bapak Sayyid bin Mustono dan almarhum almarhumah yang berkaitan nasab dengan kita, bapak ibu kita, bibik-bibik kita, paman-paman kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, usul-usulihim wa furu-furuhim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, amal-amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kuburnya dijadikan kuburan raudhatan min riyadil jinan, dan dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab. Dan wasilah kajian-kajian kitab mingguan kitab ini semoga bisa menyelamatkan mereka, keberkahan-keberkahannya menyertai mereka almarhum almarhumah. Bijasidin Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Seluruh jamaah yang hadir pada sore ini atau yang menyimak dari rumah masing-masing, khususnya kita yang ada di majlis ini, semoga Allah berikan rezeki kita sehat wal afiat. Apabila ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan lahiran wa batinah, bisa beraktivitas biakala. Apabila kita seluruh jamaah kita memiliki hajat, semoga Allah qabul hajat-hajatnya ya Allah. Mudahkan mereka hajat-hajatnya ya Allah. Apabila jamaah kita memiliki ujian kesulitan ya Allah, berikan kemudahan setiap ujian mereka ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah. Dan apabila di antara kita memiliki hutang-hutang, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dari majlis ini ya Allah, mudahkan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita dengan harta yang halal dan thayyibah. Dan setiap kasab dari suami dan panjenengan semua, Maisha kasab-kasab dari kerjaannya, semoga setiap tetes keringatnya adalah keberkahan, waswilah diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada murkanya ya Allah, dijadikan waswilah taatnya, tambah taatnya kita kepada Allah, tambah kita beriman, kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dimanapun berada, Allah jaga imannya, jaga Islamnya, dijaga dari maksiat-maksiat ya Allah. Mudahkan mereka meraih cita-citanya ya Allah, cita-cita yang Kau ridhai ya Allah. Dimanapun mereka mengenyam pendidikan, semoga Allah ridhai, semoga Allah mudahkan biaya pendidikannya ya Allah. Dan kita semua ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Berkah dari kajian kitab ini ya Allah, berkah dari ilmu-ilmu ini ya Allah, berkah dari mengenalmu ya Allah, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan Fatihah terakhir ini adalah pertemuan pertama. Semoga dari awal ini Allah berkahi, Allah berikan pemahaman sesuai dengan ya Allah ridhai, dan kita Allah berikan kemudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan ini semoga ya Allah menjadi wasilah kepada anak-anak kami ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Dan semoga awal pertemuan ini ya Allah Engkau ridhai dan Engkau berikan kesemangatan kepada kami ya Allah, hingga Engkau ajal kami dijemput oleh Engkau ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, enggak kompak. Bude baru jualan paling enggak kompak bude sendirian. Apa kabar ibu-ibu sore ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat rohani. Sayang suami. Sehat. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan. Ini adalah awal pertemuan kita setelah bulan Ramadan. Mudik semua? Sama kita nggak mudik. Oh, mudiknya ke Madura, kita nggak ke Madura. Oh, kalau itu healing ya. Jadi belum mudik kita. Kalau belum ke kampung kan nggak mudik. Ada berapa orang yang tidak mudik? Pertama mereka kasih ampo sama Pak Ustaz. Oh iya ya, ampo lebaran. Baik ibu-ibu, kita pagi sore ini akan mengkaji sedikit tentang kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul itu tentang al-babul awal fi fadilatil ilmi. Bab pertama tentang keutamaan ilmu. Artinya ini penting sekali kita belajar ilmu itu harus tahu dasarnya. Kenapa kita harus belajar, harus tahu dalilnya. Jangan-jangan kita dibohongi orang-orang penting, ternyata tidak terlalu penting. Makanya apakah mengaji itu uang atau tidak? Kita lihat. Ini saya rasa tidak terlambat, walaupun kita sudah berjalan berapa? 2 tahun, atas tahun. 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun apa 3 tahun? Tahun ini milad dong, Mei itu milad dong, milad. Mei ya Mei. Milad. 26 Mei. Oh, ada ini nih. Ada catatan. Tenang, ada donatur. Yang penting kasih tahu dulu dari awal-awal di grup milad nih, kita ngasih kode. Siapa tahu ada donatur malaikat. Amin. Tahu saya temenin sepeda satu. Jadi al-babul awal fi fadilatil ilmi, bab pertama tentang keutamaan ilmu. Ada keutamaan dalam mencari ilmu. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dalam surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu, Allah menyatakan bahwa annahu la ilaha illa. Jadi Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwa la ilaha, tiada Tuhan illa huwa, kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah.
Dan juga orang yang menyatakan, orang yang bersaksi itu bukan hanya Allah, wal malaikatu, para malaikat juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Nah, ibu-ibu ini berilmu, ngaji 2 tahun ya pasti berilmu, walaupun harus ngeceknya ke buku dulu. Mungkin ada di antara ibu-ibu setiap pertemuan bukunya baru terus. Putra. Ya bukunya tahu. Saya yakin karena penuh. Catatannya karena penuh dan karena penuh hingga nggak tahu ditaruh di mana. Jadi orang yang berilmu itu disejajarkan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, ya orang-orang yang mencari ilmu seperti ibu-ibu ini. Makanya di dalam kitab Taqwahul Qaul dikatakan fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsihi, coba lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya, wa tsanna bil malaikati, kemudian menyebut malaikat, wa tsallasa bi ahli ilmi, kemudian menyebut orang-orang yang ahli ilmu. Sejajarkan Allah disebut lagi oleh Allah, malaikat disebut lagi orang-orang yang berilmu. Ya ibu-ibu, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Tidak sama. Cuma karena orang-orang RT 11 ibu-ibunya ini kan orang-orangnya sopan-sopan, orang-orangnya tidak riaan, jadi tidak pernah memperlihatkan keilmuannya di depan umum, padahal mereka ngajinya setiap minggu sekali. Di sini belum di luar, belum di kajian yang lain setiap hari Rabu. Artinya insya Allah panjenengan semua termasuk ulil ilmi, orang-orang yang disebut dengan ahli ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Pernah dengar namanya Ibnu Mas'ud? Kalau ustaz-ustaz bicara tentang hadis kan sering ya Ibnu Mas'ud ini, Alif ni Mas'ud kan sering kan seperti itu. Nama aslinya Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah. Beliau ini adalah kepercayaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang menyimpan rahasia Rasulullah. Beliau ini adalah pembawa sandalnya Rasulullah. Beliau ini adalah yang menyiapkan air wuduknya di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa tadi? Ibnu Mas'ud itu kan anaknya Mas'ud. Nama aslinya adalah Abdullah. Beliau ini adalah orang yang kurus, sangat pendek, Bukan unggul, kurus dan sangat sekitar 1 hasta, memiliki warna kulit yang sangat gelap. Ibnu Mas'ud ini kepercayaannya Rasulullah, ya tidak tampan-tampan banget, hitam. Namun beliau ini adalah orang yang paling baik pakaiannya. Kalau urusan wajah, urusan kulit, saya memang tidak menang, kata Ibnu Mas'ud. Tapi kalau pakaian, keluaran terbaru saya pakai terus. Itu Ibnu Mas'ud.
Udah. Dan beliau itu paling paling harum baunya. Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kalau panjenengan kalau malam Jumat ketika kajian mendengar nama Abdullah ibnu Mas'ud, teringat apa yang kita bicarakan. Orangnya pendek, hitam, pakaiannya bersih, bagus, baunya kuat. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud ini mau metik kayu siwak dari pohon arak. Angin bertiup kencang. Tubuhnya terombang-ambing. Kemudian orang-orang pun tertawa melihat Ibnu Mas'ud. Kenapa? Ternyata betisnya kelihatan. Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau tertawa? Nah, betisnya kecil Rasul. Dia udah pendek, kecil betisnya. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi lahuma fil mizan asqalu min Uhudin. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, betisnya kalau ditimbang nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Betis kecil ketika ditimbang di mizan ternyata lebih berat dari gunung Uhud. Semoga semuanya bisa sampai ke gunung Uhud. Ngapain ke sana, Bu? Mau ngapain ke gunung Uhud? Libur kali. Jadi ya Ustaz mau ke Uhud, tapi umroh dulu, haji dulu. Kalau ada bonus dari travel ke perginya ke gunung Uhud. Beliau ini sering masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan bersama Rasulullah, membawa tongkatnya Rasulullah. Ketika mandi yang menutupi tempat pemandiannya Rasulullah ya Ibnu Mas'ud. Apa yang ingin disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, minaz zamani lailan kana aw naharan, baik duduknya itu di siang hari atau di malam hari. Duduknya sebentar saja fi majlisil ilmi, di majlisnya ilmu. Ini duduk kayak gini, ini duduk di majlis ilmu sebentar saja. Fi halaqatil ilmi, di dalam yang lain disebutkan halaqah alim. Dalam majlis ilmu, dalam halaqah seorang yang alim. Ya, saya tidak alim, cuma kitab yang ngarangnya kitab orang alim. Saya bukan orang alim, tapi kitab yang saya baca yang ngarang kitab insya Allah orang-orang alim. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Dudukmu sebentar wahai Ibnu Mas'ud di majelis ilmu, di halaqahnya pertemuan ilmunya orang alim. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Engkau tidak megang pena, apalagi sampai megang pena kayak ibu-ibu. Tidak megang pena. Wa la taktubu harfan. Tidak nulis satu huruf pun. Khairun laka min itki alfi raqabah. Lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Jadi panjenengan Bu duduk di majelis ini sebentar saja, tidak pegang pulpen, tidak nulis satu huruf pun. Kalau dibandingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap lebih baik daripada memerdekakan 1000
Satu budak memerdekakan mahal bu. Apalagi panjenengan enggak usah memerdekakan, cuma duduk, enggak usah megang pulpen, enggak usah nulis apapun, sudah mendapatkan pahala seperti memerdekakan 1000. Ada yang tergambar semuanya pahala. Luar biasa. Antri kayaknya. Tapi ini jangan sampai terputus di situ. Ya udah Pak Ustaz, minggu depan nggak usah bawa pen sama nggak usah nulis. Karena janjinya nggak pakai pen, nggak nulis. Wah. Artinya itu nggak pakai pen, nggak nulis, apalagi bisa pakai pen, bisa nulis. Ya, luar biasa bu, duduk di majelis ilmu. Makanya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini juga datang dari Umar. Pernah dengar Sayyidina Umar? Pernah. Sayyidina Umar ini sahabat Rasulullah, khalifah yang keberapa? Kedua. Abu Bakar, Umar. Sebenarnya yang maksud 4 itu termasuk Khulafaur Rasyidin yang 4. Nah, begitu maksudnya ya? Atau memang sengaja? Khusnudon saja. Sayyidina Umar pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masa ila halaqatil alim, barang siapa berjalan menuju halaqahnya seorang alim. Orang berjalan menuju halaqahnya orang alim. Saya bilang, saya bukan orang alim, banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi yang kita kaji, insya Allah terkenal orang-orang solehnya, terkenal pejuang-pejuang Islamnya, banyak karangan-karangan kitabnya. Makanya setiap kajian saya selalu tawassul kepada nama beliau. Kenapa? Ibu-ibu akan nyambung, keberkahannya agar nyambung. Saya ibu-ibu seperti duduk di majelisnya pengarang kitab. Amin. Apa kata Sayyidina Umar? Kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah. Orang yang datang ke majelisnya orang yang alim, maka setiap langkahnya bernilai 100 kebaikan. Setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah nilainya berapa tadi Bu? Yang paling dekat Bu Herman berapa langkah? Ya harusnya yang sedikit karena langkahnya 10 kali. 10? Ya sebenarnya bukan masalah langkahnya. Yang lain dihitung langkah. Tapi Bu Herman dihitung langkah sama megang tehnya. Berarti setiap langkah itu nanti pulang. Ibu-ibu ya mudah apa, catat juga sama ibu-ibu. Kalau malaikat salah bilang, protes saja. Jadi jenengan pulang dari sini nanti 1, 2, 3, 4, 5 tinggal dikali selapar langkah dihitung 100 kebaikan. Kata malaikat saingan, ayo tulis. Kata Zakarahun Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Begitulah kutipan ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kata Sayyidina Umar, orang yang datang ke halaqahnya orang yang alim, maka setiap langkahnya dihitung
dengan 100 kebaikan. Kalau nasihat yang disampaikan ke Ibnu Mas'ud, engkau datang di majlisnya ilmu sebentar saja, tidak perlu megang pulpen, tidak perlu menulis satu huruf pun, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa, luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini kita biar tahu betapa mulianya panjenengan ini hadir di majelis ini. Belum itu dihitung bagaimana panjenengan sibuknya masih ngurus suami, ngurus anak, di sela-sela kehidupannya panjenengan masih rela hadir di majelis ilmu yang kemudian tidak semua orang mampu bisa hadir. Banyak orang yang sehat walafiat tidak diundang oleh Allah, tidak hadir. Kenapa? Tidak diundang, tidak ingin dia hadir di majlis ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun, orang satu yang ahli fikih. Jenengan ahli fikih dah Bu, ngajinya Safinah, isinya fikih. Safinah masih kurang pembahasan, kurang dalam, pindah lagi ke kitabnya yang lebih ruwet lagi sampai pusing hitungnya kayak matematika. Sampai satu-satu hilang santrinya. Kenapa ruwet? Ruwet ngurusi. Aduh. Gara-gara bahas menstruasi banyak hilang orangnya makanya. Katanya 2 tahun ya kelar. Beliau guru hilang ya. Baru begitu ya. Ya, setiap langkah 100 itu memerdekakan 1000 budak itu ya sama susah. Makanya baru 2 tahun gak selesai masalah haid sudah mundur alon-alon ya. Kayak lagu aja ya. Mundur. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi yang bertahan ini adalah orang-orang yang saleh. Amin ya Allah. Kuat lahir batin. Malu sebenarnya Pak Ustadz kalau disuruh. Tapi tetap saja alhamdulillah hadir di majlis. Kenapa? Allah undang Bu. Allah berikan kelembutan dalam hati. Memang malu saya Pak Ustadz, tapi masih pengen belajar. Kenapa? Setiap langkah dinilai 100 kebaikan. Setiap duduk di majelis ilmu, walaupun enggak megang pulpen, walaupun enggak nulis satu huruf pun, tapi jangan sampai enggak nulis. Itu hanya perumpamaan Rasulullah. Jangan sampai enak enggak usah beli lagi, kalau Ustaz dah penuh. Enggak, nulis ya. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jenengan fikih. Saya yakin ketimbang ustadz-ustadz di sini, saya yakin kalau begitunya jenengan lebih ahli. Karena di pesantren kalau hanya yang sekolah 3 tahun nggak sampai ke situ. Ini saya kasih bocoran kepada panjenengan membahas sampai setahun itu. Mondok cuma 3 tahun di pesantren nggak sampai ke situ. Paling Safinah belum tentu tamat. Yang mondok hanya 3 tahun. Makanya kalau beliau membahas tentang haid, sudah kemarin tanya belajar haidnya berapa tahun? 2 tahun. Ustadznya ditanya, bukan jenengan. Ustadznya ditanya. Oh, saya belajarnya setahun hatam. Tapi 2 tahun itu pun pertemuan setiap minggu. Ya, hanya minggu keempat. Yang Yasin. Yang setiap bulan. Faqihun wahidun mutawarri'un. Orang yang faqih, orang yang wara'. Wara' itu yang tidak suka hal-hal yang haram,
Ya subhan. Asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jaqilil wari'. Orang yang faqih itu orang yang alim di bidang ilmu syariat sehingga disebut dengan faqih. Mutawarri'un, orang wara itu orang yang tidak suka yang meninggalkan barang-barang haram. Orang faqih satu, orang ahli fikih, orang yang tahu syariat seperti panjenengan ini yang dipelajarkan syariat terus, Bu. Tidak cukup syariatnya, sampai minggu keempatnya dihajar dengan tafsir Yasinnya. Kurang faqih gimana jenengan? Ibu-ibu yang saya yakin nih, Segeri Asri 2 yang belajar tafsir Yasin itu, yang megang kitab seperti ini bukan jiping ya. Itu mungkin panjenengan. Kalau memang ada jenengan satu-satunya. Karena saya ini kan keliling. Ke Blok D ketemu sama ibu. Ya. Megang kitab enggak di sana? Ibu? Di Blok D? Waktu kita kajian megang kitab tidak? Jadi jenengan satu-satunya ibu-ibu ngaji tafsir Yasin, megang kitab langsung belajar kepada sumbernya. Luar biasa. Semangat. Orang satu faqih, orang faqih yang wara, asaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahid. Lebih sulit, lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Nah ini satu orang ahli fikih, satu jenengan yang tahu fikih ini, setan mau menggoda itu lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tapi bodoh, tapi tidak tahu apa-apa. Maksudnya tidak tahu fikih. Dia hanya ibadah terus, ke masjid terus, ini, tapi tidak pernah belajar ilmu. Kenapa? Wadzalika li'anna syaitana kullama fataha baban 'ala nasi minal ahwa. Kenapa setiap kali setan membuka pintu hawa nafsu kepada manusia, menghiasi syahwat dalam hati mereka, bayyana al-faqihul 'arifu makaidahu, maka seorang yang ahli fikih yang berilmu akan menjelaskan tipu daya mereka. Baru buka setan ingin menghiasi syahwatnya panjenengan, ilmu jenengan ngasih tahu ini tipu daya setan. Ini akan membuat kita semua rendah, hina di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu. Ini bedanya orang berilmu dan orang tidak. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak pernah mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Kalau orang yang ahli ilmu menutup pintu setan tadi yang akan menjadikan dia rugi, tapi orang yang hanya ahli ibadah, orang ahli ibadah itu mungkin hanya sibuk dengan ibadahnya, padahal dia tidak sadar dia berada di dalam perangkat setan. Setan itu bukannya tidak ibadah kepada Allah. Sebelum Nabiullah Adam alaihissalam, setan ahli dzikir. Setan pemimpin malaikat di sebagian tafsir. Iblis itu jadi panglimanya, jadi komandan dzikirnya. Hebat setan. Iblis itu hebat. Jangan sangka iblis itu tidak taat kepada Allah. Itu taat pada saat itu, tapi karena kesombongannya merasa lebih baik
daripada Nabi Adam, kemudian tidak mendengarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga dan dijanjikan neraka Allah. Iblis ya mau-mau saja. Kenapa? Perintahnya Allah taat tidak? Taat. Kalau kita disuruh masuk ke neraka, masuk api kan memberontak kita. Iblis memberontak. Artinya apa? Iblis itu paham betul bagaimana cara ibadah sebenarnya. Makanya orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu, hati-hati dengan terperangkap di dalamnya. Merasa benar dalam ibadahnya, merasa lebih baik, dia hanya ngaji saja, nggak pernah sholat duha tahajud seperti saya. Duha tahajudnya kalau dibilang satu majlis dengan kita seperti ini ya, tapi jangan sampai nggak sholat bro. Tenang, kalau sholat nilai pahala kita di majlis ilmu lebih banyak. Tidak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, banyak sekali tentang fadilah ilmu. Aduh, Kak Behra ningalen Kak Behra. Enggak, saya lagi basah. Kampung saya nyapa santri orang tua saya lagi nyimak. Bahara itu namanya dia. Kabar lagi nyimak begitu bahasa. Cuma bahasa kampung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala, barang siapa yang berpindah tempat, yata'allamu ilman, untuk mempelajari ilmu. Ya. Man intaqala yata'allamu ilman, barang siapa yang berpindah tempat untuk mempelajari ilmu. Tadi saya nyuci piring Ustaz, saya ini berpindah tempat cari ilmu atau baru ya monggo. Saya minum teh dulu ya sambil nunggu. Sepertinya haus juga ya. Halus habis. Tinggal dorong satunya. Jangan sampai tadi memang pertama air baru datang, yang kedua memang sepertinya haus, duduk di sini ngelihat yang hangat-hangat mata. Baik, kita lanjut nje. Baik. Man intaqala yata'allamu ilman, barang siapa, kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu, ghufira lahu qabla ayyahwa, ghufira lahu, diampuni baginya qabla ayyahwa, sebelum ia melangkah. Dosa-dosanya diampuni sebelum melangkah. Dan diambil bukunya, bismillahirrahmanirrahim, mau ngelangkah. Kayaknya mereka sudah siap-siap nih ngampunin dosa saya. Sebelum ngelangkah diampuni. Hebat kan? Dosa-dosa, tapi yang jelas dosa kecil yang berkaitan dengan Allah. Pernah ngelawan suami, pernah bentak-bentak suami, minta maaf kepada suami dan kepada Allah. Pernah lambat sholat, pernah kesiangan, malamnya begadang, cerita-cerita curhat-curhatan, dengar suami curhat, dengar suami istri curhat, subuhnya kesiangan. Papa, rapat semalam apa? Papa, rapat semalam apa? Mama, curhat-curhat, tahu-tahu jam 3. Ronda.
Setelah curhat-curhat subuhnya hilang semuanya, bangun-bangunnya sudah sholat doa. Dosa kepada Allah. Kenapa? Karena lalai ceroboh tidak sholatnya Isya. Tapi ketika berpindah mau ke majelis, mau belajar ilmu, bukan harus digaris bawah ibu, majelis ilmu. Majelis ilmu itu yang ketika duduk mendatangkan ilmu bisa paham dengan Allah, paham dengan syariat. Bukan majelis yang ketika duduk ngobrol, jajan keluar pulang. Ada yang begitu. Ya, arisan kan ada. Ya. Majelis itu kan tempat duduk, perkumpulan namanya majelis. Nah, yang kita bahas adalah masalah majelis, tapi majelisnya adalah majelis Jadi qabla ayyahtuwa, sebelum melangkah khutwatan min mawdi'ihi, sebelum ia langkahkan dari tempatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat. Apa yang dicatat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Jenengan kalau punya guru di kampung, Bu, kalau masih hidup pulang kampung datengin gurunya ya. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama makarramun. Muliakan mereka. Kalau yang di depannya ini bukan ulama, hanya batu baca kitab, sama-sama tetangga kita. Ini kok tambah kecil suaranya. Oh enggak. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, jangan berilmu, Bu. Jangan sampai berilmu cara tidurnya tidak cara tidur orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu sebelum tidur baca apa? Nah, itu orang berilmu. Bukan ya. Orang berilmu ambil wudu, setelah ambil wudu dia baca doa. Baca doa. Tidurnya miring ke kanan apa ke kiri? Tergantung suaminya di mana. Ke sana. Enggak jadi. Paham dia ada yang ngaji kayaknya. Jadi kalau tidurnya miring ke kanan apa ke kiri? Suami. Ke kanan ya. Ke kanan. Besok-besok aja ke kanan aja suaminya. Kanan semua. Suaminya bilang tidurnya di sebelah kanan. Kenapa? Katanya orang alim tidurnya ngadep. Secara kesehatan medis, kesehatan secara medis memang terbukti orang yang tidurnya miring seperti mayit itu kesehatannya bagus, ginjalnya bagus, paru-parunya bagus. Ya, baik. Orang yang berilmu, setiap proses tidurnya akan menimbulkan ibadah. Kenapa? Karena dia istirahat itu bukan untuk leha-leha senang-senang saja. Dia akan niatkan, ya Allah saya mau istirahat, besok masih harus berjihad. Apa jihadnya? Jihad memperjuangkan anak-anak, jihad memperjuangkan suami, jihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya menghadapi anak-anak, menghadapi suami itu tidak jihad, penuh dengan perasaan, penuh dengan kepedihan, penuh dengan mental yang harus dipupuk kuat. Belum lagi minta 5.000 dikasih 1.000. Nah ini mental ini adalah dia. Tapi kalau orang yang memang berilmu, dia akan Bismillahirrahmanirrahim berkah. Ternyata sampai ke pasar tidak cukup berkah, harus dipupuk kuat.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau dicatat semua tentang ilmu. Kita hanya ngabisin waktu malam ini, sore ini. Fokus sekarang ini mengkaji. Jenengan nggak nulis atau nggak nulis sudah di mukadimah tadi ada. Kalau nggak nulis, nggak megang pen, lebih baik daripada apa Bu? Ya, pokoknya sekarang sudah dibahas itu. Kalau capek nggak usah nulis. Kalau capek nggak usah nulis. Hah? Kalau nulis saya tambahin lagi. Oh, tambahin lagi. Man ta'allama baban minal ilmi. Sabda Rasulullah, barang siapa mempelajari satu bab minal ilmu dari ilmu, ya'lamu bihi aw lam ya'mal bihi, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, baik dia mengamalkan atau tidak, kana afdala min an yusalliya alfa raka'atin tatawu'an, maka dia itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Datang ke majelis, ngamalin enggak ngamalin, yang penting panjenengan datang hadir belajar satu bab ilmu, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Wah, 1000 rakaat yang 2 rakaat aja jarang. sepertinya jenengan duha saja dijatah. Ustaz, nggak usah lebih dari 4 lah. Dua aja. Dua udah dicatat. Dua aja udah aman, alhamdulillah. Jadi panjenengan belajar satu bab ilmu. Padahal kita Bu, setiap kita pertemuan kita ngabisin satu bab ya. Satu kitab sudah berapa bab bisa dihitung? Dikali 1000 rakaat itu, dikali 1000 rakaat, lebih afdal. Tapi jangan sampai nggak sholat. Lucu ngaji ilmu kemudian nggak sholat. Seharusnya ngaji ilmu tambah mantap sholatnya. Ketika punya masalah, tambah mantap di dalam menghadapi masalahnya. Seberat apapun masalahnya, kita ada Allah. Seberat apapun masalahnya, sajadah kita digelar untuk menghadap kepada Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Tahu dari mana? Ya ini. Kita sering menyebut Allah, Allah, Allah terus. Assalamualaikum. Ada pas tiap fotokopi dengan Pak Ustaz. Sis Pak Ustaz. Kiat. Ya anak. Enggak, masa iya. Enggak, maksudnya saya baru sekarang. Ya. Coba Pak Ustaz jadi kepala foto berdua. Alhamdulillah. Jadi itu Ibu, kalau kita kaji semuanya dalam satu kitab Tanqihul Qaul, memang isinya adalah hadis-hadis. Cuma saya kenapa sampaikan di dalam muqaddimah pertemuan ini, agar kita tahu hadirnya panjenengan mulai sebelum melangkah sampai melangkahnya. Langkahnya nilai berapa kebaikan tadi? 100. Ketika duduk sebentar saja tanpa nulis,
Ketika nggak ngamalin pun setelah pulang buka. Ya. Kalau ujian saya lulus aja. Luar biasa tidak ini kita majelis. Makanya jangan kalau punya masalah sebut-sebut saja majelis ini di sisi Allah. Ya Allah berkah ngaji kami, berkah. Sebut dalam wasilah doa-doa perjuangan ya Allah kami. Berkah kami ngaji ya Allah di dalam doa-doa kami. Sahibul Kahfi juga berdoa melibatkan kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan, dan banyak orang-orang adil ketika berdoa dia menggunakan wasilah, karena majelis ini tidak tertolak, duduknya tidak tertolak, langkahnya tidak tertolak, diamnya pun tidak tertolak. Ya cukuplah sekian lah. Kita kalau dibilang basa basi tapi insya Allah tidak basi, bahasanya tidak sih. Semoga berkah semua. Saya mau santai dulu sambil ngisep kopi. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Belum pernah kan kita lahir batinan kan? Oh iya, lahir batin. Mohon maaf ya lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Apa tulisannya? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.